Halo semuanya, perkenalkan saya Satya sebagai pembicara satu dari tim YCrew SMAK BPK Penabu Serang, Provinsi Banten. Kami akan membawakan mosi tentang penggunaan smartphone yang harus dibatasi. Saya akan mengelaborasi isi mosinya, kemudian diberikan oleh Freya dan Yafa yang akan memberikan argumen pendukung dari aspek kesehatan dan pendidikan. Sebelum membahas tentang penggunaan smartphone, apa yang dimaksud dengan smartphone? Smartphone adalah telepon genggam pintar yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya yaitu bisa mengakses internet. Hal ini yang membuat penggunanya bisa mengakses informasi dari berbagai daerah di dunia. Informasi yang diakses bisa saja berisi konten-konten negatif yang berbahaya. Akan tetapi, jika kita bisa menanganinya dengan baik, smartphone atau telepon pintar ini masih bisa bermanfaat dengan baik bagi penggunanya. Pada kehidupan sehari-hari, penggunaan smartphone harus tetap dibatasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya, terutama bagi anak-anak yang masih kurang berpengalaman dalam mengatur waktu di hidupnya. Jika kita tidak mengatur waktu dalam penggunaan smartphone, maka akan memberikan dampak negatif di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan elaborasi dari pembicara satu, penggunaan smartphone tanpa batas waktu yang tepat akan memberi dampak buruk pada banyak aspek, termasuk kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, gangguan kesehatan yang paling sering dikaitkan dengan penggunaan smartphone ialah gangguan kesehatan mata, mulai dari rabun jauh, mata kering, hingga astenopia. Astenopia sendiri adalah kondisi di mana mata kelelahan setelah aktivitas yang berlebihan. Selain dampak pada mata, postur tubuh yang buruk di mana kebanyakan orang menunduk saat menggunakan smartphone juga dapat memberi dampak pada area di sekitar leher dan tulang belakang. Berdasarkan Psikolopedia, menurut sebanyak 15 derajat memberi beban sekitar 27 poin pada leher. Dalam jangka waktu yang lama, leher yang terbebani ini dapat memicu text neck syndrome. Text neck syndrome adalah istilah untuk menggambarkan ketegangan pada otot-otot leher akibat postur leher yang tertekuk dalam waktu lama. Gejala utamanya dapat berupa rasa kaku dan nyeri pada leher. Lalu terkait dengan pola tidur. Studi di California mengamati jumlah waktu pengguna smartphone dan kualitas tidur 653 orang dewasa dalam kurun waktu 30 hari. Ada juga penelitian lain oleh King's College London terkait dampak adanya smartphone di kamar tidur anak. Dari kedua penelitian ini, dapat disimpulkan jika paparan cahaya dari layar smartphone dapat mempengaruhi kualitas tidur baik anak-anak maupun orang dewasa. Nantinya kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan kesulitan untuk konsentrasi dan penurunan imunitas tubuh serta rasa lelah di pagi hari. Nah, selain gangguan secara fisik, penggunaan smartphone yang tak terkontrol dengan baik juga dapat membawa dampak pada psikologis atau mental pengguna. Menurut penelitian oleh Duke University di Amerika Serikat yang melibatkan 151 remaja, para remaja yang menghabiskan banyak waktu dengan smartphone cenderung menunjukkan gejala ADHD. ADHD sendiri adalah gangguan mental yang menyebabkan pengidapnya mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan memiliki perilaku yang impulsif serta agresif. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus-kasus terkait anak-anak dan remaja yang kecanduan smartphone. Contohnya saja ada kasus 2 remaja berusia 17 tahun di Bekasi yang harus dirawat untuk menjalani rehabilitasi akibat kecanduan smartphone yang parah. Berkaitan dengan argumentasi dari pembicara kedua, penggunaan smartphone yang tidak dibatasi tidak hanya memiliki dampak negatif di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang pendidikan. Menurut hasil kajian tahun 2016, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, sebanyak 70% anak membawa smartphone ke sekolah. 61% diantaranya menggunakannya untuk chatting, membuka media sosial, bahkan bermain game. 10% diantaranya menggunakan smartphone sebagai sarana komunikasi dengan orang tua dan teman-teman. Sementara itu, hanya 29% anak menggunakan smartphone untuk mencari informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran. Anak-anak yang seharusnya pergi ke sekolah untuk mengemban pendidikan, seolah-olah hanya untuk menghabiskan waktunya, bersenang-senang, dan bermain smartphone bersama teman-temannya. Ya, sebagian orang akan berpikir bahwa pembatasan penggunaan smartphone ini akan menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama untuk sekolah yang sistem pembelajarannya sudah serba digital. Ada juga yang akan berpikir bahwa pembatasan ini sama saja dengan melarang anak-anak dan remaja untuk menggunakan smartphone. Tetapi tidak, saya tegaskan kembali, tidak. Pembatasan dan pelarangan ini adalah 2 hal yang berbeda. Jika sekolah melarang anak-anaknya untuk menggunakan smartphone, maka anak-anak dan remaja benar-benar tidak diperbolehkan untuk menggunakan smartphone. Dan jika sekolah membatasi penggunaan smartphone ini, maka anak-anak diperbolehkan menggunakan smartphone, tetapi dibatasi waktunya. Oleh sebab itulah, sekolah diharapkan untuk dapat membuat peraturan pembatasan penggunaan smartphone agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan. Oleh sebab itulah, sekolah diharapkan untuk dapat membuat peraturan pembatasan penggunaan smartphone agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lebih efektif. Serta anak-anak dan remaja dapat lebih fokus dalam belajar, karena anak-anak muda lah yang akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Sekian argumen dari kami undur diri. Sampai jumpa.